could give, but it wasn't enough. Oh, oh, tried to show me how to live when all it was no. And why did I never listen when you would listen to me and make the wrong decisions, resisting the help I need. Oh, I know I could have done better. Oh, to keep you next to me. They say to blame it on the weather. Oh, hell no. I could have done better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tretan Klik Madura, semangat pagi bersama saya Sari Purwati dan rekan saya dalam program Lensa Sekolah Kita. Roadshow tim Lensa Sekolah sudah sampai di SDN Bulangan Timur 1. Luar biasa sekali, kita disambut oleh seluruh siswa dan juga seluruh dewan guru untuk memperlihatkan pada Tretan Klik Madura, inilah dia potensi dan prestasi yang dimiliki oleh sekolah ini. Tentunya saya tidak sendiri, bersama Korwil Cambidikbud Kecamatan Pegantengan dan juga tuan rumah kita, Kepala SDN Bulangan Timur 1. Kita akan melihat dan mengeksplor potensi yang dimiliki oleh sekolah ini tentunya dalam satu lensa sekolah kita. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe di kanal YouTube kita Klik Madura untuk mengetahui potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Semangat seluruh siswa dari SDN Bulangan Timur 1. Dari SDN Bulangan Timur 1, salam Lensa Sekolah Kita. Salam Lensa Sekolah Kita. This cold heart of mine, she really took a beating before you. You stuck through blizzards, winter nights with you. Now I'm blooming just for you, for you. There's nothing I wouldn't do for you. There's nothing I wouldn't do for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura, terima kasih untuk tetap setia menonton program Lensa Sekolah Kita. Saat ini kita roadshow kita sudah sampai di SDN Bulangan Timur 1. Kalau tadi udah melihat bagaimana semangat anak-anak menyapa tim Lensa Sekolah kita akan melihat bagaimana kondisi sekolah ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kepala SDN Bulangan Timur 1. Kita akan temui beliau dan kita akan ajak Tretan untuk melihat kondisi sekolah. Ayo ikut. Assalamualaikum Ibu Karima. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ibu, terima kasih sudah menerima tim lensa. Kita mau lihat-lihat sekolahnya. Kita kan banyak sekali datang ke banyak sekolah ya Bu ya. Salah satunya kita di SDN Bulangan Timur 1. Tentunya saya pengen tahu nih bersama tim lensa bagaimana kondisi sekolah ini. Sebelum kita sampai ke kelas, saya pengen tahu nih kok halamannya luas banget sih Bu Karimah. Gimana cerita halaman luas ini punya semua sekolah? Semua punya sekolah SD Bulangan Timur. Yang ini sudah digusur Bu berapa tahun yang lalu. Ini dapat lokal Maksudnya baru. sudah digusur, berarti dulu di sini ada kelas? Ada kelas, sudah kelas. Ini rusak total. Jadi dirusak. Ya, tahun berapa itu rusak Tahun 1900 berapa ya? Oh, udah lama Sudah sekali lama, ya. ya. Dan kemudian mendapat lokal ini 13. Ini pengecetan Bu yang baru ini. Kalau Oh, yang jadi 8 bukan ini RKB? 8 tahun. Oh, ini bukan ruang kelas baru, bukan? Bukan 8 tahun yang lalu, 8 cuma tahun. perawatan yang Sekarang pertanyaannya, kalau di sini hanya 3 lokal dan ini udah digusur, berarti satu lokal 2 kelas. Ya Allah. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, tentu ini tidak efektif dari soal pembelajaran ya Iya. Ibu. Bagaimana Tretan, kita akan melihat bagaimana pembelajaran di sekolah ini dengan satu lokal dengan 2 kelas. Kita ingin tahu. Dan ini memang luas, tapi artinya kalau semuanya dapat bantuan ruang kelas baru ini bisa ya Bu ya? Bisa, alhamdulillah. Oh, Sangat jadi bisa. bisa dibangun di sebelah sini ya, karena Ya, di sini ya, ini di tiga sini kelas, jadi ya. pusat kegiatan Pusat siswa, olahraga ya. olahraga sama upacara. Ya. Tapi upacara digelar? Hari Senin. Bukan di kelas di sini. Enggak, maksudnya digelar. Iya, digelar. Digelar ya. Baik Tretan, kalau tadi sudah disampaikan oleh Ibu, satu kelas ada satu lokal ada 2 kelas maksud saya. Jadi kalau satu lorong ini ternyata diisi oleh 6 kelas sekaligus. Ya. Dan kita akan masuk di ke kelas digital kelas berapa? Kelas 4, Berarti ini kelas 4 dan kelas 5. kelas 4 3, 3, 4 dan semuanya pembelajaran digital. Enggak. Enggak, oke. Bagian. Kita akan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik Tretan. Ini kondisi kelas di kelas 4 dan kelas 3. Kondisinya masih tidak ada atapnya dan juga satu lokal ini dihuni oleh 2 kelas. Di sebelah kanan saya adalah kelas berapa? 3. Kelas 3 dan di sebelah kiri saya kelas 4. Satu ruang lokal ini tentu sebenarnya sangat tidak representatif untuk satu sekolah, satu kelas saja. Iya. Tapi ini lebih parah karena digunakan untuk 2 kelas. Dengan model sekat, hanya disekat dengan bisa didengar ini hanya dengan triplek saja. Bagaimana pembelajaran di mana satu kelas harus berkonsentrasi pada satu mata pelajaran, sementara ini harus dibagi. Sekarang pertanyaannya Ibu, bagaimana kalau dalam satu kelas ini dua-duanya sedang ada pembelajaran? Sama-sama dilakukan Bu. Kalau satunya ngajar memberikan pengertian gitu ya, Satunya ya membaca gitu. Oh gitu ya, harus kolaborasi berarti antara satu. Kita akan ngobrol langsung dengan guru yang bersangkutan. Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Lia. Ibu Lia, ini tadi sempat Ibu Karimah menjelaskan bagaimana pembelajaran di satu ruang yang disekat dengan 2 kelas. Ibu Lia, bisa diceritakan pada Tretan Klik Madura apa tantangan yang Ibu hadapi dengan menggunakan satu lokal dengan 2 kelas ini? Kebetulan kan saya guru mapel di sini. Iya, bukan guru kelas ya, oke. Untuk tantangannya sendiri, kalau misalkan pembelajarannya 2 kelas 3 dan 4 kelas, itu bentuk suara. Iya, Kelas 4 menjelaskan, kelas 3 menjelaskan, nggak itu rame. Dan Iya. juga kan kadang tidak terkendali. iya. Kadang yang kelas 3 yang namanya juga Anak kecil, betul, sekolah main. dasar. Kalau misalkan kelas 3 bermain kelas 4 kan jadi rame, bercanda. Oh iya, betul. Tantangan rame. Iya, Nah, kalau misalnya selain itu tantangannya juga kayak gaya belajarnya anak juga kan berbeda-beda. Betul, Jadi di mana guru tuh harus tahu gitu kan, maksudnya setiap gaya pembelajaran anak-anak itu seperti apa, Iya. maksudnya gimana kayak Dan ini pembelajaran ini sudah berlangsung berapa tahun, Bu? Sudah lama. Dengan begini. Sudah lama ya? Bu, ini untuk pembelajaran digital sendiri, dua-duanya, 2 kelas ini mengenal pembelajaran digital atau satu kelas saja? mengenalkan, lebih tepatnya untuk kelas di bawah 1, 2, 3 itu mengenalkan, tapi bukan keseluruhan untuk pembelajaran digital. Yang lebih sering melakukan pembelajaran digital kelas tinggi 4, 5, 6. Iya. Trik Ibu sendiri untuk keterbatasan ini apa?
ini kalau misalkan sama-sama mengajar kita koordinasi dulu misalkan kayak Harus gitu. bekerja sama ya? Harus bekerja sama, kolaborasi. Harus kolaborasi Kalau tidak ya? kolaborasi otomatis kan kelas jadi rame nggak bisa kondusif juga. Fokusnya anak-anak juga harus diperhatikan ya. Sejauh ini bagaimana pengenalan kelas digital? Maksudnya pengenalan pembelajaran digital? Pelajaran digital khususnya di kelas 4 sangat antusias sekali. Iya. Jadi fokusnya tuh daya fokusnya jadi tertambah ya. Iya betul. Tidak terlalu fokus sama buku banyak. Dan ini kan pasti pertanyaan saya ini kan pasti menarik nih, menggunakan digitalisasi. Bagaimana sekolah sebelah yang kalau pada saat tidak menggunakan digitalisasi pasti nongkrong juga? Kadang nongkrong dan kasih pengertian. Iya, untuk tidak. Nanti pelajaran ini nanti kita menggunakan aplikasi ini. Wah, itu luar biasa tantangannya ya Ibu. Ibu, sejauh ini nih semi digital atau full digital? Chromebook ada kan? Belum ada bantuan. Belum ada bantuan, jadi masih semi digital ya. Dan anak-anak responnya luar biasa. Responnya luar biasa bagus. Untuk prestasi sendiri, apakah ada peningkatan fokus belajar mereka ketika menggunakan digital? Ada. Kalau misalnya saya contohin aja yang Iya. kan ada kalau kita pakai media hanya buku pembelajaran saja dan papan tulis otomatis kan anak bosen lah Bu kayak gitu. Oke, Jadi oke. ditambah dengan media meningkatnya karena apa? Kayak ada tahun kemarin juga itu ada siswa kami yang masuk ke 3 besar untuk olimpiade matematika kayak gitu. Juara 3 sampai ke kabupaten. Di tingkat kabupaten, kecamatan ya, ke kabupaten. Padahal di tengah keterbatasan seperti ini, ternyata mampu masih bisa menggiring fokus anak-anak untuk berprestasi ya. Luar biasa, semangat Ibu Lia di tengah keterbatasan. Semoga nanti bisa tetap menyemangati anak-anak. Baik. Kita akan melihat kelas lainnya Tretan, karena konon menurut Ibu Karimah, semua kelas adalah kelas berbagi namanya ya. Jadi satu lokal dibagi dan ini berlaku untuk 3 lokal. Baik, ini sangat harus menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan karena kondisi berlangsungnya pembelajaran dengan model seperti ini, model sekat-sekat seperti ini sudah berjalan sudah sekian lama ya. Ya. Dan satu kelas semuanya disekat. Iya. Ya, dengan tentunya konsentrasi anak-anak harus lebih ekstra ya. ekstra. Oke. Dan ini kelas berapa Ibu? Ini kelas 1. Ini Kelas ngaji 1 bersama. dan Ini kelas 1 sendiri kelas cuma 1 Bu. sendiri. Ah, Oh, kelas karena 1 ini dan, tempat kantor yang Iya, dijadikan kelas. kelas. Nah, kelas 1 kan baru mulai belajar Bu, jadi Harus disatu. konsentrasi ya. Berarti ini kelas 1, terus ini kelas Kelas 56, 56, 34 yang di 34. Timur itu kelas 2 sendiri. kelas 2 sendiri. Jadi untuk kelas 1 dan kelas 2 memang menempati ruang lokal sendiri-sendiri karena mereka butuh konsentrasi ya. Dan ini adalah Ini kebiasaan pembiasaan ya, setiap siswa hari ya. Jumat. Baik Tretan, di kelas 1 ini sedang berlangsung pembiasaan ngaji ya Bu ya. Ini setiap hari apa? Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat ya ngaji. Pembiasaan ngaji ini di semua, Ibu, Iya. di semua kelas Di atau semua kelas dijadikan satu. Oh. Dijadikan satu tiap hari Jumat. tiap hari Yasin. Jumat ngaji Yasin ya? Iya. Oke, sekarang berlangsung di kelas 1. Iya. Oke, dan kita akan melihat bagaimana literasi di sini digerakkan karena kalau tadi yang Ibu sempat sampaikan ternyata berprestasi juga Iya. ya di tengah keterbatasan. Ini harus guru-guru yang inovatif ya Bu ya. Iya. Dan ini didukung juga program Ibu selaku kepala sekolah, didukung oleh guru-guru yang akhirnya melahirkan prestasi. Tentu kita akan melihat bagaimana perpustakaan ya. Iya. Perpustakaan ini menyatu dengan ruang guru. Kita akan melihat bagaimana literasi Tretan berkembang di sekolah ini di tengah keterbatasan lokal yang dimiliki oleh SDN Bulangan Timur 1. Ini luar biasa kalau saya bilang ini sangat minimalis sekali perpustakaannya, sangat sederhana ya Ibu Karimah, tapi ini ditata dengan sedemikian cantik. Kerjasamanya guru-guru ini. Betul. Ibu Karimah, boleh saya tahu, kita di tengah keterbatasan ini, Ibu Karimah, adakah program khusus untuk pengembangan literasi di sekolah ini? Adakah program-program kunjungan khusus ke perpustakaan? Ada. Setiap apa? Untuk bagaimana pembagian kelasnya?
Pembagian kelasnya misalnya kalau sekarang ini kelas 3, ya besoknya kelas 4. Iya, pembagiannya setiap hari atau bagaimana Ibu? Setiap hari Bu. Jadi setiap hari ada Ya, program jam kunjungan istirahat. wajib di jam istirahat. Iya. Jadi bergantian ya, Senin, Selasa gitu. Iya. Antara kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Iya. Sejauh ini bagaimana Bu untuk memberikan, ini kan tidak semua siswa semangat untuk membaca, ya kan? Bagaimana upaya sekolah untuk meningkatkan semangat anak-anak untuk membaca? Untuk membaca anak-anak itu kan di kelas juga ada Iya. pojok baca. Misalnya di sini ini tidak memungkinkan ya di Oh, kelas itu jadi harus, diberikan fasilitas di fasilitas. pojok baca juga ya? Setiap Pelajaran? belum dimulai anak 15 menit sebelum dimulai biasanya. Oke, ini juga diberlakukan di SDN ini. Bulungan Timur, Ibu. Dan kalau bisa dilihat Tretan bagaimana literasi di sini berkembang, tentunya seiring dengan prestasi yang dimiliki oleh Bulungan Timur. Ya, banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah didapatkan di SDN Bulungan Timur. Salah satunya adalah pengembangan literasi. Dan ini kondisinya sangat minimalis sekali, tapi tetap semangat ya untuk kunjungan-kunjungan siswa. Terima kasih Bu Karimah. Kalau kita berbicara program Tretan, tentu Ibu Karimah memiliki banyak program ya untuk bagaimana kemajuan pendidikan di sekolah ini. Kita akan kupas tuntas di sesi podcast bersama rekan saya Ila Sabila. Terima kasih Bu Karimah sudah ikut membantu mengenalkan. Selamat pagi Tretan Klik Madura, masih bersama saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Kali ini dalam sesi podcast tentu bersama kepala sekolah dan juga guru kelas 5 SDN Bulangan Timur 1 ya Ibu. Saya ditemani untuk menyampaikan beberapa program yang sudah diterapkan di SDN Bulangan Timur 1. Kita kembali ke kepala sekolah dulu ya, Ibu Karimah. Kalau tadi kita sudah lihat kondisi lingkungan atau kondisi fisik SDN Bulangan Timur 1. Ibu sudah berapa lama di sini Ibu? 34 tahun. 34 tahun beserta menjabat kepala sekolah. Menjabat kepala sekolah 1 tahun setengah ke depan. 1 tahun setengah Mas ya, berjalan 2 tahun. Oke, apa yang sudah Ibu terapkan? Program apa yang sudah Ibu terapkan sehingga rasanya ini memiliki daya jual kepada masyarakat dengan keterbatasan yang ada Ibu? Kalau di sini programnya ya baca ya, pas tahfidz, terus digitalisasi itu pribadi, terus ngundang sama orang tua. Oke, kayak sosialisasi langsung ya Iya. sama orang tua. Oke, kita bertanyakan terkait mekanisme programnya bersama Ibu Rofi ya. Ibu Rofi, bagaimana penerapan program yang ada di sini? Program yang dikemas tadi itu kita buat kegiatan sendiri berupa Gemas. nah, gerakan mengaji, membaca, dan termasuk sedekah. Sodako. Jadi kegiatan mengaji itu dilaksanakan setiap hari Jumat sebelum pembelajaran dimulai. Oke. Jam 7 Jumat gemas ya. jadi Oke. Jumat gemas. Jam 7 itu anak-anak sudah masuk ke kelas, terus ngaji. Nah, setelah ngaji itu kita biasakan belajar bersedekah. Belajar Entah itu bersedekah. 1.000, Oh, seperti cuplikan yang tadi ya, iya, kita sudah 500. ambil. Nah, itu dilakukan setiap hari Jumat. Oke. Berarti anak-anak diajarkan untuk bagaimana beramal yang Iya, baik ya. Bagaimana peduli dengan sesama. Oke, apa kira-kira yang menjadi program prioritas Ibu di sini? Kedepannya meningkatkan mutu pendidikan supaya SD Bulungan Timur 1 tambah maju dan Integritas ya. berintegritas. Oke. Jadi itu yang menjadi prioritas Ibu ya di Iya. sini selama 2 tahun ke depan ini atau Iya. mungkin nambah lagi? Proses belajar Proses mengajar belajar juga. mengajar. Oke, proses mau belajar mengajar ditingkatkan. juga ya, ditingkatkan di tengah keterbatasan yang ada. Iya. Oke. Selama ini Ibu pasti dengan jumlah siswa yang 59. 59 dengan keterbatasan ruang lokal yang ada, apa kendala Ibu selain itu? Kendalanya yaitu bangunan kurang ini ya, minta ke pemerintah untuk Membangun kembali ruang kelas ruang yang kelas. kurang memadai ya, kurang memadai. kurang kondusif juga untuk Iya, pembelajaran. iya. Oke, begitu. Harapan Ibu ke depannya apa Ibu? Selaku kepala SDN Bulangan Timur 1. Ya, kedepannya mudah-mudahan murid tambah banyak dan prestasi bermunculan bibit-bibit yang Unggul ada. ya, yang intelektualnya Yang intelektual, jalan iya. juga. Oke, terima kasih Bu Karimah. Sama-sama. Kita beralih ke Ibu Rofi nih.
Kita bakal bertanya terkait program dan juga inovasi yang sudah disampaikan tadi ya, Jumat Gemas. Selain itu apa lagi Ibu ekstrakurikuler yang mungkin menunjang minat bakat siswa? Kalau mengenai Jumat Gemas tadi, selain mengaji dan sedekah, ada juga ekstra pramuka. Pramuka. Saya sedikit cerita dulu ya. Boleh, Ibu. Kalau waktu zaman saya sekolah, ekstra pramuka itu ditaruhnya di sore. Sore hari Jumat ya? Jadi Jumat itu kita belajar, nanti sorenya balik lagi ke sekolah buat ekstra. Ekstra. Nah, karena sekarang sudah ada perubahan Kurikulum jadwal, Merdeka ya. jadi pramuka itu boleh ditaruh di pagi. Oke, seperti pembelajaran ya? Jadi di sini setelah mengaji itu semua murid dari kelas 1 sampai kelas 6 itu pramuka, diajari pramuka. Oke, harus pramuka. Pembinanya khusus dari sini ya? Iya. Guru sini? Oke, internal ya Bu ya? Iya. Oke, selain itu, selain pramuka? Selain pramuka, kalau pembiasaan setiap paginya itu mengadakan senam setiap Sabtu senam setiap antara Sabtu. guru dan murid. Murid. Oke, berarti senam bersama ya satu Iya, sekolah Sabtu ya? sehat. Sabtu sehat namanya. Oke. Selain itu ada lagi Ibu mungkin inovasi yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wali murid untuk menyekolahkan anaknya di SDN Kalau Bulangan Timur 1. yang sudah dilaksanakan itu belum, tapi keinginan kami sebagai guru, andaikan tidak terkendala dengan kondisi yang seperti ini, biar masyarakat di sini tuh tertarik dengan yang lain. Kan sekarang sudah zamannya digitalisasi. Iya, betul, digitalisasi. Nah, andai bisa anak-anak itu bisa ekstrakurikuler komputer. IT ya. IT. Jadi sejak dini mereka sudah siap untuk melanjutkan ke sekolah SMP, jenjang yang lebih jenjang tinggi. yang lebih tinggi. Jadi mereka tidak gugup nih ketika SMP. Apa nih Tidak komputer? gaptek ya Bu Iya. ya. Oke. Kan kelas 5 sekarang sudah ada yang namanya ujian ANBK berbasis yang komputer. wajib menggunakan digitalisasi Iya. tentunya. Jadi yang tahu tentang komputer itu hanya kelas 5 6 saja untuk saat 5, 6 ini. saja. Berarti pengenalan digitalisasi belum merata ya Iya. dari kelas 1 sampai kelas 6. Hanya di 2 kelas saja. 5 6. 2 kelas saja. Oke. Untuk selanjutnya Ibu mungkin ada harapan-harapan khusus nih untuk SDN Bulangan Timur 1. Bagaimana nanti ke depannya bisa menjadi sekolah yang favorit ya mungkin di sini. Sekolah favorit itu sebenarnya bukan dari murid yang harus wah ini pinter nih keluaran ini pinter nih. Bukan cuma dari IQ saja. Kalau menurut saya ya dari sopan santunnya, akhlaknya. Jadi siswa yang sudah keluar dari sini nih bagaimana masyarakat bisa menilai wah iya ya meskipun sekolahnya terpencil, kendalanya ini tuh tapi Pembentukan prestasinya, karakternya luar juga ya. biasa. Dia dari akhlaknya, dari ilmunya. Potensi, Iya. prestasi juga. Jadi harapannya semoga masyarakat sekitar sini itu mau menyekolahkan anaknya di sini. di sini dengan Dan kita semua dewan guru semoga memberikan masih yang terbaik. bisa Memberikan yang terbaik. Tentu tidak ada dewan guru yang ingin sekolahnya iya, pasti semua berupaya untuk menjadikan sekolah ini sekolah yang terbaik ya Bu ya. Dengan siswa-siswi yang terminim, tentu lebih khusus menjalani bimbingannya, bimbingan bagaimana khusus. supaya mereka itu setara dengan jumlah siswa yang banyak. Banyak Meskipun kami terbatas. Oke, baik Ibu Karimah. Tadi kalau Ibu Rofi sudah menyampaikan berbagai program juga dan harapan ke depannya untuk SDN Bulangan Timur 1 ya. Oke, ada program yang akan Ibu terapkan selanjutnya? Programnya apa ya? Ya mudah-mudahan murid ke depannya tambah maju dan bertambah murid tambah banyak. Kuantitas ya Bu ya. Kita, Oke. kepercayaan orang tua murid ke sekolah ini Semakin tambah meningkat. semakin erat tali silaturahmi Silaturahminya. dan hubungan antara orang tua dan wali murid. Oke, wali murid antar guru ya Antara dengan ya. guru. Oke, terima kasih. Itu tadi tretan obrolan singkat kita bersama Ibu Rofi Datul dan juga Ibu Karimah yang akan mungkin memberikan banyak ilmu ya bagi kita semua bagaimana potensi di sekolah pedesaan ini terpencil. tapi bisa juga setara dengan sekolah di perkotaan. Tentu dengan memprioritaskan pembentukan karakter dan juga penggalakan literasi. Dan nantinya juga akan sama-sama mengusung digitalisasi ya Bu ya. Karena memang harus mengikuti zaman. Perkembangan zaman. Oke. Yang paling utamanya juga lokal baru ya, ruang kelas yang baru untuk menunjang kegiatan belajar mengajar secara efektif dan adab. Iya betul. Kondusivitas siswa-siswi dalam belajar tentu juga ditentukan dari ruang kelas yang nyaman. Betul begitu Ibu. Itu tadi obrolan kita, bisa salam lensa sekolah kita.
Bisa. Dari kita bertiga, Ibu Karima dan Ibu Rofidatul, salam lensa sekolah kita. Saya Ila Sabila pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap tonton program Lensa Sekolah Kita hanya di kanal YouTube Klik Madura, tayang setiap hari di kanal YouTube kita, dan program ini berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Saya dan Ibu Karimah serta Ibu Rafidah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.